Shalom jemaat Mezbah Mujizat. Kami mau mari sama-sama kita memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Yesus, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau alasan di dalam hidup kami. Mari kita mau bawa hati kita dan hidup kita untuk menyembah Dia segala-galanya. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, pegang erat tangan kami. Yesus, inilah kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan, tanpa kasih-Mu Yesus. Jangan biarkan kami berjalan sendirian di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari Yesus, Engkau pegang tangan kami. Haleluya. Yesus, pegang. Tuhan, kami tidak takut sebab Engkau bersama-sama dengan kami. Jangan lepaskan kami Tuhan dari kasih-Mu, dari kuasa-Mu Tuhan Yesus. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, pegang. Kami mengakui Tuhan, tanpa Engkau kami binasa Tuhan. Kami mau katakan Engkau satu-satunya di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan kami Tuhan Yesus. Selamaku hidup. Yesus alasan. Yesus alasan selamaku hidup. Kami sembah, kami tinggikan, Kau alasan kami. Haleluya. Mari datang pada Tuhan, serahkan hidup kita kepadanya. Angkat suara, angkat nyanyian. Haleluya. Kami semua, kami mau katakan bahwa Engkau segala-galanya Tuhan. Kau pegang tangan kami dan jangan lepaskan kami. Jangan pernah tinggalkan setiap kami. Pegang hidup kami. Jangan lepaskan kami berjalan sendirian. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. Kau segalanya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu,
Janganlah takut, akulah yang menolong kau. Akulah yang menolong kau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Haleluya. Amin. Mari kita mau lebih lagi tinggikan Tuhan dan sembah Dia. Kita mau katakan Engkau Yesus yang pegang tangan kami, yang menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu. Haleluya. Haleluya. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Kami perlu kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang kami tidak takut sebab Engkau yang memegang tangan kami. Engkau yang senantiasa memberikan kami kemenangan Tuhan. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih. Curahkan kasih-Mu dan kuasa-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tangan kuat yang memegang. Pegang kami Tuhan dengan tangan-Mu. Pegang kami dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami tak bisa berjalan sendirian tanpa Engkau. Kami perlu kuasa-Mu. Haleluya. Mari kita mau angkat tangan kita dan katakan, tangan kuat yang memegangku. Setiap tangan-tangan kami yang terangkat bagi-Mu Tuhan. Bawa kami kepada terang-Mu dan jalan-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah kekuatan kami Tuhan. Ku perlu kasih. Curahkan kasih-Mu dalam hidup kami. Curahkan kuasa-Mu Tuhan sampai akhir hidup. Dengan segenap hati kita mau lebih lagi tinggikan Tuhan dan sembah Dia. Tangan kuat yang memegang, Kau selalu pegang kami, menolong kami, membimbing kami Tuhan, meneguhkan kami Tuhan. Ku perlu kasih, kami perlu kuasa Yesus sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Untuk setiap kita yang sudah menerima kemenangan dari Tuhan, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak takut lagi sebab Engkau yang menyertai kami. Amin. Engkau Allah Immanuel sampai selama-lamanya ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati seorang hamba, hati yang lebih lagi untuk taat kepadamu Tuhan. Berbicaralah, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap. Haleluya. Sama-sama katakan, Amin. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Saya Pastor Shirley Aida, istri dari Pastor Lukas Kusuma. Saya sungguh senang sekali bisa melayani Anda semua hari ini. Salam sukacita, salam kemenangan, salam mujizat. Saya sungguh percaya bahwa setiap orang yang hidup pasti memiliki pergumulan. Tetapi tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus mampu dan sanggup untuk menolong kita semua? Di dalam kitab Ibrani, pasal yang kedua, ayat 18,
dikatakan bahwa sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sekali lagi garis bawahi bahwa ia, Tuhan Yesus, dikatakan dapat menolong setiap kita yang dicobai. Apa artinya ini? Saya sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup bukan hanya menolong kita karena Dia Maha Kuasa, tetapi karena Tuhan Yesus juga pernah mengalami setiap pergumulan yang kita alami. Coba ketikkan di komen, Tuhan Yesus mau menolongku. Ketikkan sekali lagi, Yesus mau menolongku. Ketikkan, Yesus mau menolongku. Anda bisa sebutkan apa saja pergumulanmu hari ini. Saya sungguh percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus pernah melaluinya, pernah mengalaminya 2000 tahun yang lalu ketika Dia hidup sebagai manusia di bumi ini. Apakah Anda pernah mengalami yang namanya disakiti atau dikecewakan? Percayalah bahwa Tuhan Yesus juga pernah mengalaminya. Apakah Anda pernah mengalami yang namanya kekurangan? Tuhan Yesus juga pernah menghadapinya. Buktinya, ketika ada sebuah cerita di Alkitab, bagaimana ada kerumunan orang banyak, 5.000 orang laki-laki, belum terhitung wanita dan anak-anak. Mereka begitu ingin dan lapar haus untuk mendengarkan berita Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan ketika mereka sudah mendengarkan berita Injil itu sepanjang hari, maka 5.000 orang lebih itu mulai merasa lapar. Dan saat itu, Tuhan Yesus dan para murid hanya memiliki yang namanya 5 roti dan 2 ikan. Anda bisa memikirkan bagaimana caranya hanya dengan bermodalkan 5 roti dan 2 ekor ikan yang kecil saja, Tuhan Yesus harus memberi makan 5.000 orang lebih yang sedang kelaparan. Tetapi kalau Anda terus membaca kisah itu di dalam Alkitab, maka terjadilah suatu mujizat keajaiban, terjadi mujizat pelipat gandaan, dan akhirnya 5.000 orang laki-laki dan keluarganya itu bisa makan sampai dengan kenyang. Apalagi pergumulan saudara, apakah Anda pernah mengalami yang namanya sakit penyakit? Tuhan Yesus bukan hanya sekedar sakit biasa, tetapi Ia didera, dicambuk, disakiti, bahkan sampai harus mati tergantung di atas kayu salib. Pergumulan apa lagi yang sedang Anda hadapi? Apakah Anda menghadapi yang namanya godaan? Yesus bukan saja pernah digodai, tetapi satu hal yang membedakan, Yesus tidak pernah jatuh di dalam dosa. Apakah Anda pernah digosipkan, disalah mengerti, difitnah, bahkan dikhianati? Tuhan Yesus sudah kenyang dengan semuanya itu. Apalagi, apakah Anda pernah mengalami yang namanya masalah keluarga? Tuhan Yesus pernah dianggap gila oleh keluarganya sendiri. Wow, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah pernah mengalami semua pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi hari ini. Coba ketikkan sekali lagi di komen, Tuhan Yesus turut merasakan semua pergumulanku. Ketikkan di komen, Tuhan Yesus turut merasakan semua pergumulanku. Sekali lagi, Anda bisa ketikkan di komen, Tuhan Yesus turut merasakan semua pergumulanku. Tetapi satu hal pagi hari ini yang Tuhan mau untuk kita belajar adalah kita harus tetap kuat berdiri menghadapi tantangan hidup apapun
bersama dengan Dia. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menerima pertolongan dari Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita bisa menerima pertolongan dari Tuhan Yesus. Mari kita kembali lagi di dalam pembacaan ayat kita hari ini di dalam kitab Ibrani pasal yang kedua ayat ke-18. Dikatakan bahwa sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi langkah pertama untuk kita bisa menerima pertolongan Tuhan adalah kita mau ditolong oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, langkah pertama untuk kita bisa menerima pertolongannya adalah bahwa kita mau ditolong oleh Tuhan Yesus. Arti mau ditolong oleh Tuhan Yesus adalah bahwa kita harus percaya bahwa Yesus mampu dan mau untuk menolong saudara dan saya. Mau ditolong Tuhan Yesus juga berarti bahwa kita mau untuk membuka diri bagi Tuhan Yesus. Mau ditolong Tuhan Yesus artinya berarti saudara dan saya harus mau untuk bangkit dari setiap keputusasaan, bangkit dari setiap ketidakpercayaan, bangkit dari membuat semua 1001 macam alasan. Ada sebuah contoh lain di dalam Alkitab. Seorang lumpuh yang sudah 38 tahun tidak bisa berjalan dan dia hanya duduk menunggu di tepi kolam Bethesda. Dan suatu hari orang lumpuh ini berjumpa dengan Tuhan Yesus dan terjadilah percakapan. Di dalam kitab Yohanes pasal kelima ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan bahwa di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan sakit seperti itu, maka berkatalah Tuhan kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Sekali lagi Tuhan bertanya kepada orang lumpuh itu, "Maukah engkau sembuh?" Mengapa Yesus bertanya kepada orang yang sudah lumpuh selama 38 tahun ini, "Maukah engkau sembuh?" Artinya adalah bahwa orang yang sakit itu sendiri harus mau untuk ditolong oleh Tuhan Yesus. Saya sungguh percaya siapapun tidak bisa menolong kita jika kita sendiri bersikeras tidak mau untuk ditolong. Ada suatu cerita ilustrasi yang lain. Suatu ketika ada sebuah banjir yang hebat yang melanda sebuah kota. Dan seluruh rumah di daerah sana kebanjiran sampai ke atap. Dan seluruh rumah-rumah, harta semuanya habis dilahap oleh banjir yang hebat itu. Dan suatu ketika ada seorang anak Tuhan yang menghuni rumah yang kebanjiran di daerah sana. Anak Tuhan ini berdoa minta tolong kepada Tuhan. Dan dia harus naik ke atas atap rumahnya untuk bisa mendapatkan pertolongan yang dia pikir datang dari Tuhan. Maka tidak lama kemudian lewatlah seorang lain yang naik ke dalam perahu karet dan menawarkan pertolongan kepada anak Tuhan ini untuk segera bisa naik ke dalam perahu karet yang sama. Tetapi anak Tuhan ini berpikir bahwa pertolongan ini bukan dari Tuhan yang dia minta. Pertolongan ini hanya dari manusia. Maka dia menolak untuk naik ke dalam perahu karet itu. Kemudian orang yang lain juga datang naik ke dalam perahu karet yang lain dan menawarkan pertolongan kepada anak Tuhan ini. Sekali lagi anak Tuhan ini
berpikir bahwa ini pertolongan dari manusia, bukan pertolongan dari Tuhan, maka dia menolak juga orang kedua yang menawarkan pertolongan lewat perahu karet. Sampai akhirnya 3 kali orang yang lain menawarkan pertolongan kepada anak Tuhan ini untuk naik ke dalam perahu karet. Dan dia terus menolak karena dia berpikir itu bukan dari Tuhan. Apa yang terjadi pada anak Tuhan ini, saudara-saudara? Pada akhir ilustrasinya, akhirnya dia mati, tenggelam, karena dia memiliki pemikiran yang salah tentang pertolongan dari Tuhan. Ketika anak Tuhan ini masuk ke dalam sorga, maka dia bertemu dengan Tuhan. Dan anak Tuhan ini sempat protes kepada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau tidak menjawab doaku? Ketika aku berdoa, kenapa Engkau tidak datang untuk menolong aku? Maka di luar dugaan, anak Tuhan ini sungguh terkejut ketika Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, aku sudah menjawab doamu. Aku sudah mengirimkan 3 kali pertolonganku lewat sesama manusia yang menawarkan perahu karet untuk membawamu keluar dari banjir yang melanda. Tetapi engkau sendiri yang menolak untuk ditolong." Coba ketikkan di komen sekali lagi, saudara-saudara, aku mau ditolong Tuhan Yesus. Coba ketikkan, aku mau ditolong Tuhan Yesus. Ketikkan sekali lagi, aku mau ditolong Tuhan Yesus. Sekarang, bagaimana cara menerima pertolongan Tuhan Yesus selanjutnya? Yang kedua, mau mengikuti apapun perintah Tuhan Yesus. Sekali lagi, bagaimana kita bisa menerima pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Yaitu ketika kita mau mengikuti apapun perintah Tuhan Yesus. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-5 ayat ke-7 sampai dengan ke-8, jawab orang sakit itu kepadanya, ini kembali kepada kisah orang yang lumpuh selama 38 tahun itu di tepi kolam Bethesda. "Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Lalu kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Tahukah Anda di sini bahwa Tuhan Yesus tidak memperdulikan halangan-halangan yang disampaikan oleh si lumpuh. Tetapi Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah. Apa perintah Tuhan Yesus kepada orang lumpuh ini? "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Kita pasti akan menerima dan mengalami pertolongan Tuhan jika kita mau mengikuti apapun perkataan dan perintah Tuhan Yesus. Contohnya, jika Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Ampuni musuhmu," maka tanpa mengemukakan 1001 macam alasan apapun, jika kita segera melakukan dan mentaati perintahnya, segera mengampuni musuh kita, percayalah, saudara dan saya pasti menerima pertolongan dari Tuhan. Atau jika Tuhan Yesus berkata kepadamu hari ini untuk rajin dan semangat kembali mencari pribadinya, beribadah kepadanya, maka tanpa mengemukakan alasan apapun, segeralah taati perintah Tuhan. Datang beribadah, carilah gereja yang terdekat dengan kota Anda tinggal. Atau jika Tuhan Yesus berkata kepadamu hari ini, jangan tunda-tunda
bawalah korban persembahanmu ke dalam rumahku. Maka segera taati perintah Tuhan di dalam hidup saudara. Segera kembalikan persepuluhan, berikan persembahanmu di gereja di mana memberi engkau makan secara rohani, dan percayalah hidupmu dan hidupku akan segera menerima pertolongan dari Tuhan. Sekali lagi, saya sungguh menganjurkan karena saya mengasihi saudara, kerjakan apapun yang Tuhan Yesus sudah perintahkan di dalam hidupmu dan hidupku. Coba ketikkan di komen, saya mau melakukan apapun yang Yesus perintahkan. Sekali lagi, ketikkan di komen, saya mau melakukan apapun yang Yesus perintahkan. Sekali lagi, mari kita ketikkan, saya mau melakukan apapun yang Yesus perintahkan. Sekarang bagaimana cara menerima pertolongan Tuhan Yesus yang ketiga? Berikutnya adalah kita harus percaya total. Sekali lagi katakan total. Saya harus percaya total kepada Tuhan Yesus. Di dalam kelanjutan kisah si lumpuh ini, di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-5 ayat ke-9, terjadilah sesuatu yang ajaib. Apa yang terjadi? Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Sekali lagi, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Garis bawahi kata-kata sembuhlah orang itu. Kalimat ia disembuhkan dulu atau mengangkat tilamnya dan berjalan. Sekali lagi pertanyaannya, apakah orang lumpuh ini sembuh dulu atau mengangkat tilam dulu dan berjalan? Ternyata ketika Anda meneliti nas ini, kita temukan bahwa orang lumpuh ini disembuhkan dulu oleh Tuhan Yesus. Baru dia bisa mengangkat tilam dan dia bisa berjalan. Jadi, jika saat ini Anda minta pertolongan kepada Tuhan Yesus, lalu Anda sudah mentaati apapun yang Yesus perintahkan dalam hidupmu dan hidupku, apakah Tuhan kita, Yesus, sudah sembuhkan atau tidak? Jawabannya, Yesus sudah menyembuhkan saudara dan saya. Jadi mulai hari ini, terimalah dengan iman bahwa Yesus sudah menjawab doa kita semua. Sekali lagi saya katakan, jangan bimbang bahwa sejak hari ini sampai selamanya, percayalah bahwa Tuhan Yesus sudah menjawab doa-doa kita semua. Karena itu, kalau Anda sudah menerima dengan iman, jangan bimbang apapun pergumulan yang Anda hadapi. Terus naikkan doa-doa kita dengan iman, maka percayalah Tuhan Yesus bukan saja mendengar doa kita, tetapi Dia juga sudah mengabulkan dan menjawab doa Anda semua. Coba ketikkan di komen sekali lagi, saya mau percaya total kepada Yesus. Ketikkan di komen, saya mau percaya total kepada Yesus. Sekali lagi, coba Anda bisa ketikkan di komen ini, saya mau percaya total kepada Yesus. Ada suatu kesaksian ketika ada seorang anak Tuhan yang sudah lama jomblo. Dia doa untuk minta jodoh yang terbaik dari Tuhan. Dia sudah melakukan semua perintah Tuhan. Dia sudah rajin ibadah, rajin berdoa, taat kepada orang tua, mengembalikan perpuluhan, kerja dengan rajin, dan sebagainya. Percaya saja, pada waktunya Tuhan, pasti Tuhan temukan dengan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Dan tidak lama kemudian anak Tuhan ini menerima jawaban doa dari Tuhan. Dia bertemu dengan seorang yang baik, selain juga anak Tuhan, suka melayani, dan akhirnya kedua belah pihak, kedua orang tua menyetujui hubungan mereka. Maka tidak lama kemudian
mereka memasuki mahligai pernikahan yang bahagia. Terkadang kita bertanya, kapan Tuhan menggenapi apa yang sudah Dia janjikan? Kapan sih doaku dijawab? Saudara harus tahu bahwa kapan doa kita dijawab, kapan Tuhan menggenapi apa yang sudah Dia janjikan, itu adalah urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita adalah melakukan bagian kita dengan baik. Kita harus rajin berdoa, rajin berusaha, menghormati Tuhan, menghormati sesama, dan juga melakukan banyak perkara dalam perintah-perintah Tuhan. Maka percayalah, pada waktunya Tuhan, Tuhan pasti menolong setiap kita semua. Sebuah ilustrasi yang lain yang saya dapat berikan hari ini adalah ketika kita mau menikmati buah-buahan apapun juga. Kita ingin menikmati mangga yang manis, kita ingin menikmati jagung yang manis, kita ingin menikmati pepaya yang manis. Maka tidak ada cara yang lain selain kita menanamkan biji jagung, biji pepaya, biji mangga dengan baik di dalam tanah yang baik, yang sudah diberikan pupuk. Terus kita pelihara, kita siram dengan air, kita berikan cahaya matahari dengan cukup. Setelah itu, apa yang dapat kita lakukan? Untuk dapat menikmati buah mangga, buah pepaya, jagung yang baik. Tidak ada cara lain selain kita tinggal percaya saja bahwa Tuhan yang akan dan pasti memberikan pertumbuhan kepada tanaman-tanaman itu. Coba Anda bisa bayangkan, untuk tanaman saja Tuhan perhatikan pertumbuhannya. Apalagi kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Pasti, dan saya sungguh sangat percaya, Tuhan mendengarkan dan mengabulkan dan menjawab setiap pergumulan dan setiap doa-doa yang sudah kita naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Coba ketikkan di komen sekali lagi, Tuhan pasti menolong tepat waktu. Sekali lagi ketikkan di komen, Tuhan pasti menolong tepat waktu. Ketikkan sekali lagi di komen, Tuhan pasti menolong tepat waktu. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, Tuhan Yesus sanggup dan mau untuk menolong kita semua. Kenapa? Karena Tuhan sudah turut merasakan semua pergumulan-pergumulan yang saudara dan saya hadapi. Bagaimana cara untuk kita menerima pertolongan Tuhan? Yang pertama, kita harus mau ditolong oleh Tuhan Yesus. Cara yang kedua, kita harus mau mengikuti apapun perintah Tuhan Yesus. Yang ketiga, percaya bahwa kita harus percaya total kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa bagi Anda semua. Mari kita tutupkan mata kita. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi pergumulan apapun di dalam hidup mereka. Kami sungguh percaya ketika kami memanggil nama Yesus di dalam hidup kami, Engkau sanggup untuk menolong, Engkau mau untuk mendengar, bahkan Engkau mau untuk menolong dan menjawab setiap pergumulan anak-anak-Mu. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan. Biarkan mereka mau membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Sehingga pertolongan Tuhan dapat segera terjadi dan pergumulan-pergumulannya mendapatkan jawaban dan solusi tepat pada waktunya. Dan hamba berdoa Tuhan supaya hati-hati anak-anak ini semuanya mau terbuka untuk menerima lawatan Tuhan, diberikan kerendahan hati untuk menerima pertolongan Tuhan yang ajaib. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan yang kami sembah lebih besar daripada setiap pergumulan
apapun, masalah apapun yang kami hadapi. Dan kami sungguh percaya Tuhan, ketika kami belajar berserah total, percaya sepenuh hati kepada Tuhan Yesus, maka pertolongan Tuhan tidak dapat ditunda-tunda lagi untuk datang melawat setiap anak-anak-Mu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, hamba juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun yang sedang mendengarkan acara YouTube channel ini. Tuhan yang melawat, Tuhan yang menolong setiap pergumulan kami semua. Dan kami berdoa Tuhan, baik mereka anak-anak-Mu yang ada di Indonesia, di benua-benua Asia yang lain, dan juga di benua Amerika, Kanada, Eropa, maupun juga Afrika, dan juga Australia, di 5 benua Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah terbatas, dan telinga Tuhan tidak pernah terlalu jauh untuk menolong kami semua, mendengarkan doa-doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus. Dan kami sungguh percaya, kami pasti menerima jawaban doa kami. Kami pasti menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Dan kami lepaskan berkat Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Percayalah bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlalu pendek. Telinga Tuhan tidak pernah terlalu tuli untuk mendengarkan jawaban-jawaban doa kami semua. Kami lepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus-Nya untuk turun ke dalam hidup kita semua. Mari semua yang percaya terima pertolongan Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Dan sekali lagi, Anda bisa men-share program Mesbah Mujizat ini. Dan bagi Anda yang sudah merasa diberkati, Anda bisa juga untuk turut subscribe YouTube channel dengan nama Bethany Miracle Center. Anda bisa like, Anda bisa komen, dan Anda bisa share ke teman-teman Anda yang lain untuk bisa mendapatkan berkat. Jika ada kesaksian, Anda mengalami pertolongan Tuhan, dan juga mungkin Anda memiliki suatu permohonan doa, Anda bisa mengirimkannya ke email mesbahmujizat@gmail.com, mesbahmujizat@gmail.com, atau WhatsApp dan komen. Terus ikuti YouTube channel kami, Bethany Miracle Center, setiap hari jam 6 sore waktu Jakarta. Silakan juga untuk follow Instagram @lukaskusuma, @Bethany Miracle Center, atau Facebook Bethany Church, page Pendeta Lukas Kusuma. Tuhan memberkati.